Ya, dimana kalau anak kita di pesantren itu ada beberapa keuntungan tanpa kita sadari. Itu yang pertama, itu orang tua tenang dalam mencari nafkah, ya kan? Orang tua kita bekerja, diri kita bekerja, itu nggak perlu kepikiran anak di rumah main sama siapa, ngapain, makannya gimana. Nah, itu nggak kepikiran keselamatannya, kesehatannya dan lain-lain. Yang kedua, anak kita itu terjaga sholat 5 waktunya secara berjamaah. Itu sholat 5 waktunya terjaga. Itu pun secara berjamaah kalau di pondok pesantren. Ya, kalau di tempat luar mungkin terjaga, tapi belum tentu berjamaah, betul. Nah, belum tentu terjaga. Yang sholat serta juga yang paling utama apa? Menerapkan yang namanya berjamaah. Itu adalah sosial kontrolnya, bersosialisasinya, komunikasinya ada semua di dalam berjamaah, ya. Lalu yang ketiga juga, kalau anak di pesantren itu anak terbiasa membaca Al-Quran secara teratur, karena di mana pondok pesantren itu memiliki program kapan baca Quran, kapan taklimnya, kapan kitabnya, hafalannya, simak hafalan, nambah hafalan, setoran dan lain-lain, ya. Jika anak itu yang keempat itu terbiasa melakukan sholat sunnah. Sholat sunnah apa? Rawatib, ya kan? Terus misalnya sholat sunnah, baik itu ba'diyah, qobliyah. Terus sholat sunnah misalnya sholat sunnah awabin, sholat sunnah wudhu, sholat sunnah mungkin tahiyatul masjid, ya, ketika masuk musola dan masjid. Sholat sunnah apalagi nih yang sering dilakukan, tahajud malam. Nah, itu terjaga, ada program waktu-waktunya. Sholat sunnah aja terjaga, gimana wajibnya? Masya Allah, betul. Nah, itu. Lalu yang berikutnya itu yang keenam, anak itu terjaga dari pengaruh pergaulan bebas. Pergaulan bebas ini luar biasa di zaman sekarang ini bahaya. Nah, ada yang masih sekolah ini, kayak ini sekolah ini gimana, kelas berapa kamu? Ini kelas berapa? Hah? SMA kelas 1. Nah, gimana pergaulannya? Luar biasa, ya. Zaman sekarang, ya, laki-laki perempuan, ya, bercampur aduk dan lain-lain, apalagi masalah handphone, ya. Di sekolah bawa handphone, ya? Bawa. Itu membahayakan kalau tidak dikontrol. Tapi di pondok pesantren pergaulan itu terjaga, ya kan? Bahasanya senakal-nakalnya anak di pondok pesantren, kenakalan itu kenakalan yang wajar atau kenakalan anak-anak usia dini. Artinya kenakalan remaja yang masih wajar, artinya iseng-isengan, betul. Yang biasa sering ngegosok, pinjam-pinjam sendal nggak bilang, betul. Ada kan? Nah, kayak begitu. Atau apapun misalnya bercanda ngumpetin peci, sorban dan lain-lain. Nah, banyak lah. Ya, keisengan-isengan yang masih kategori dimaklumi, ya. Begitu juga ada juga keuntungan anak kita kalau di pesantren. Nanti kalian kalau punya anak atau yang sudah punya anak, ya usahakan masukin pesantren gitu loh. Itu anak itu terjaga daripada yang namanya narkoba. Nah, ini narkoba sekarang ini berupa rokok, ini ada yang berupa permen, hati-hati. Tapi kalau di pondok pesantren itu terjaga, mereka punya jajannya itu, ya kan? Lalu anak juga terjaga dari pengaruh yang namanya handphone. Ustadz, ada loh pesantrennya menggunakan handphone. Oh ya? Di mana? Di sana Ustadz Kanda. Oh betul, ya. Tapi lihat, ada mereka waktu-waktunya, ya kan? Ada pesantren menggunakan handphone, ada. Baik itu handphonenya dititipkan di wali santrinya atau ketua kobongnya atau mudabirnya.
Atau memang mereka berikan itu ketika mereka piket. Jadi ada waktunya. Jadi diajarkan si anak itu bijak menggunakan handphone dengan waktu yang sudah ditentukan. Ibaratkan pisau. Pisau kalau disalahgunakan, tidak diarahkan, bisa memakai membacok orang, menikam, menodong, begal. Tapi kalau diarahkan yang benar, bisa buat potong embe, kambing, sayur-sayur, ya kan? Ayam, nah itu ini jawaban hoki kita itu ayam, bebek, artinya dipakai yang benar. Sama handphone, kalau dipakai diarahkan yang benar di jalan bijak, insya Allah dipakai jalan yang benar, maka menghasilkan, bahkan bermanfaat, jauh daripada kemurodorotan ya. Lalu juga anak terbiasa hidup mandiri, begitu juga kedisiplinan dengan hidup sederhana. Tidak berfoya-foya, bermewah-mewah, pakai jam tangan, sepatu lah, gaya-gayaan, celana bagus, baju. Tapi kalau di pesantren, baju koko, baju gamis, sesederhana mungkin kaos dalamnya, baik yang pendek, yang panjangnya, tidak bergambar-gambar, ya kan? Tidak ada tulisan-tulisan yang tak senonoh. Nah itu, tidak ada gambar-gambar makhluk. Terjaga hidup sederhana dan disiplin. Disiplin itu kapan waktunya mandi, tidur, makan, ada waktu-waktunya. Tidak seperti anak-anak di luar pondok semau-mau gue. Betul? Betul. Lalu juga anak itu ke-10 ya, kalau kita hitung ke-10, anak selalu mendoakan kedua orang tuanya. Itu anak biasa kalau pesantren baru 3 bulan 6 bulan itu sudah diajarin doa. Nah setiap sholat 5, anggaplah kita hitung 5 waktu deh, dia 5 kali mereka doakan orang tuanya. Jadi ini apa? Investasi dunia wal akhirah. Bayangkan si anak berdoa, udah tahu doa, mendoakan orang tuanya, apalagi pada saat tahajud. Nah seperti itu, apalagi ketika gurunya berdoa, mereka mengaminkan, gurunya tertransfer pahala, tertransfer keberkahan, seperti itu. Lalu begitu juga yang terakhir mungkin anak itu adalah investasi berharga bagi kedua orang tuanya. Investasi yang paling utama memang banyak ya, banyak investasinya, bentuknya banyak. Tapi yang paling utama ketika engkau meninggal, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika sudah meninggal, investasinya ini anak. Kenapa? Dia memberikan pahala jariah yang berlipat-lipat, yang mengucur deras bagaikan air. Walaupun kita sudah di alam barzah, Masya Allah, ketika dia mengaji ke transfer pahala, dia sholat, dia dan lain-lain. Karena apa? Ketika dia menuntut ilmu, orang tuanya yang membiayai. Karena dia apa? Dia sedang fisabilillah menuntut ilmu. Nah itu luar biasa. Jadi jangan pernah merasa anak ini adalah suatu beban. Ketika dia menuntut ilmu, suatu beban. Jangan, ya. Banyak sekali lagi keuntungan-keuntungan anak-anak ketika di pondok pesantren. Orang tua yang tadi nggak bakalan khawatir dalam hal pergaulan ya. Begitu juga yang paling utama zaman sekarang itu pergaulan nongkrong nggak jelas ya kan. Pokoknya di kafe nggak tahu ngapain, alasan wifi, cari wifi nggak taunya ketemu dengan siapa. Anak-anak remaja yang ahwatnya, yang putrinya sekarang sudah banyak pergaulan bebas, sudah banyak yang masuk ke dunia perzinahan, banyak SMP sekarang sudah banyak yang masuk ke dunia tersebut. Terlalu cepat mereka mengenal dunia tersebut. Kenapa? Terjebak oleh pergaulan bebas. Terus juga kalau di rumah itu mereka menjadi manja, apalagi orang yang berkecukupan yang ada orang tuanya, dikit-dikit pembantu, ya kan? Itu. Jadi terlalu manja karena dimanjakan oleh orang tua juga ya. Itu tidak baik. Jadi sebisa mungkin kalau memang anak bisa dimasukkan ke dalam pondok pesantren untuk dididik, maka masukkanlah mereka ya. Apalagi kalau di rumah, anak saya cuma di rumah-rumah aja. Iya, tapi TV itu iklannya iklan tak senonoh, banyak gambar-gambar yang tidak senonoh, terbuka aurat, bahkan sudah semakin vulgar sekarang. Hati-hati, ini ada efeknya itu menonton TV ya. Belum lagi kartun-kartun yang jahilnya minta ampun, itu udah kurang ajar, bukan lagi jahil ya. Itu banyak, hati-hati.
anak-anak secara visual mereka bisa berdampak tidak baik daripada nonton televisi tersebut ya. Namun di dalam pesantren, dalam mendidik anak harus ada kerjasama antara orang tua dengan guru, guru dengan orang tua. Tidak bisa walaupun seorang guru itu seorang pendidik, tapi tetap harus ada kerjasama daripada orang tuanya ya. Nah, kita sudah mengetahui semua bersama ya, bahwasanya ketika kita dilahirkan ini kita belum berilmu. Kita belum berilmu, terus kita ini dalam keadaan fakir ilmu. Maka disitulah kita selaku umat Islam diwajibkan untuk menuntut ilmu ya. Jadi di mana ada sabda Rasulullah SAW, belajarlah karena seseorang tidak dilahirkan dalam keadaan pandai, dan pemilik ilmu itu tidak sama dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Jadi orang yang memiliki ilmu itu nggak sama dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Beda, nggak jauh beda. Ibaratkan orang yang berzikir dengan tidak berzikir, bagaikan orang yang hidup dan orang yang mati. Jadi jangan disamakan kalau orang yang berilmu itu. Hati-hati. Jadi kalau ada anak santri, jangan samakan dia dengan anak-anak yang biasa. Kenapa? Dia sudah berilmu. Apalagi ilmunya ilmu akhirat. Ilmu akhirat itu berkah dunia wal akhirat. Ilmu dunia belum tentu berkah di akhirat kalau dia tidak menggunakan secara benar dan bijak ya. Nah, kalau kita sudah mengetahui di mana dalam surah Al-Alaq yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu sampai 5 ayat ke bawah, yang dimana itu artinya adalah bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi memang ini dalil untuk kita menuntut ilmu gitu loh. Terus juga khalaqal insana min alaq, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah. Nah, lagi-lagi Iqra, bacalah, menuntut ilmu. Bacalah dengan tartil kalau Quran sesuai dengan yang Allah inginkan. Jangan engkau baca Quran sesuai dengan sekeenakmu, semau-maumu, nggak bisa. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Allazi allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan pena. Gitulah. Allah yang memberikan ilmu. Ya, semua berasal dari Allah. Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya, karena memang kita ini tidak tahu apa-apa. Karena kasih sayang Allah, rahmat Allah, Allah menggiring kita melalui curang rahmat dan hidayahnya sampai kita bisa ringan kaki untuk menuntut ilmu. Itulah. Lalu juga di sini juga Allah itu mengatakan ya, bahwasanya lafal tentang Iqra itu agar kita baca, bukan sekadar baca, tapi agar kita menuntut ilmu. Maksud itu, maksudnya dalam surah Al-Alaq tersebut ya. Nah terus kalau seandainya kita hendaknya menuntut ilmu, maka carilah tempat yang benar untuk menuntut ilmu. Karena guru harus butuh istiqomah. Banyak guru-guru sekarang juga yang gak istiqomah dalam mengajar. Nah, apalagi murid itu datang suka, bosan, lelah, capek, letih dan lain-lain ya. Itu paling sering gitu ya. Nah, di sini juga kalau kita mengingat dalam satu surah firman Allah itu dalam surah Al-Mujadilah ya. Itu yang berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza qila suzu fangsuzu yarfa'illahul ladzina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, dan di sini dikatakan bahwasanya ya, apabila dikatakan berdirilah kamu maka berilah. Nah di sini niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman.
Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi memang orang kalau berilmu akan Allah angkat derajatnya, akan Allah muliakan. Gitu loh. Jadi orang yang tidak berilmu bisa-bisa Allah akan hinakan dia. Nah, makanya di sini dalil sudah cukup jelas. Ayo belajar, kita menuntut ilmu. Kelak anak-anak kita apa namanya? Hendaknya kita cari tempat mereka untuk menuntut. Ya, jadi zaman sekarang memang dibutuhkan orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Ya, selain bermanfaat, ya dia mengamalkan ilmunya betul-betul. Ilmu apa? Ya, ilmu-ilmu yang sudah didapatkan ya, dalam syariat, dalam pondok pesantren. Ya, kayak di pondok pesantren itu kan mengamalkan ilmu yang dimana kalian itu sunnah-sunnah ya, sunnah-sunnah, makan secara sunnah, terus adab-adab tidurnya ada, adab makan istilahnya, adab masuk WC, apa duluan, kaki kiri duluan, baca doa, apa doa masuk WC? Allahumma ini auzubika min. Nah itu. Terus keluar WC kaki kanan baca gufronak gitu. Terus tidurnya ya kan miring ke kanan. Terus makannya, cara duduk makan pakai nampan, pakai tangan kanan, wabil khusus 3 jari kayak gitu. Gitu loh. Itu dipelajari semua. Zaman sekarang ini banyak orang berilmu mengaku cinta Rasulullah tapi tidak menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Ada hadis ya, hadis dari Baihaqi dari Ibnu Abbas ya, itu ada di At-Targhib itu. Di situ dikatakan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man tamasaka bi sunnati inda fasadi ummah fallahu ajru mi'ati syahid. Ya, artinya itu barang siapa berpegang teguh kepada sunnahku ketika rusaknya umatku, maka baginya pahala 100 orang mati syahid. Ini pahalanya orang 100 mati syahid, bukan satu orang mati syahid aja itu insya Allah lepas daripada hisab, langsung ibaratkan jalan tol. Ini 100 asal istiqomah menerapkan sunnah, nutup peci, pakai tutup kepala, pakai sorban ya, celana ya, kalau bisa di atas mata kaki, kalau di bawah mata kaki gimana nggak masalah, nggak usah diperdebatkan selama tidak mendatangkan kesombongan. Terus pakai gamis, apalagi gamis yang jubah ya, gamis panjang berwarna putih, itu Rasulullah paling suka yang warna putih. Memang banyak baju warna yang lain, tapi Rasulullah paling suka warna putih gitu ya. Tetap istiqomah, nggak apa-apa walaupun tetangga keluarga melihat dengan mata-mata asing atas pola hidup kita, pakai siwak nggak apa-apa, biarkan saja ya. Yang kita kejar itu bukan pujian mereka atau sanjungan mereka, yang kita kejar adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya. Nah, terus juga ada hadis berikutnya itu dari hadis riwayat Sajzi ya, hadis marfu dari Anas radhiyallahu an gitu. Man ahya sunnati ya, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana mai fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh ia mencintaiku, dan barang siapa mencintaiku maka ia akan masuk surga bersamaku. Nah, itu. Jadi kita hidupkan sunnah yang kita nggak perlu nanti kita ajarkan ke anak-anak kita, ke istri kita ya, bagaimana yang benar begitu loh tentang sunnah-sunnah Rasulullah. Itu didapatkan lewat belajar, menuntut ilmu. Hadis riwayat Ibnu Majah, talabul ilmi faradatan ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim.
ini setiap muslim ini baik muslim laki-laki atau perempuan gitu loh ya, baik laki-laki mau perempuan. Jadi memang wajib, kita memang dituntut ilmu. Mau sholat bagaimana kalau nggak ada ilmunya, ilmu sholat ya kan gitu ya, ilmu apa, ilmu bagaimana cara memandikan jenazah itu harus ada ilmunya, nggak sembarangan ya. Makanya kita harus belajar fikih-fikihnya ya, fikih munakahat, fikih ibadah dan lain-lain. Kita harus kita pelajari ilmu zikir, ilmu-ilmu zikir kita harus pelajari itu. Nah, jadi semuanya adalah belajar. Barang siapa yang meniti suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan untuknya jalan menuju surga. Ini sahih ini dari Muslim ya. Itu. Jadi kita ini memang kalau ya orang menuntut ilmu itu Allah akan mudahkan jalan kehidupannya. Insya Allah. Jangan khawatir ya. Juga ada di hadis riwayat Tirmizi. Barang siapa keluar rumah dengan tujuan mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah sehingga kembali ia ke rumah. Jadi berada di jalan Allah berarti apa? Dia ini sedang fisabilillah. Jadi kalau ada pelajar, siswa, santri meninggal ketika ia di dalam pondok pesantren, maka ia masuk tergolong mati syahid. Masya Allah, tabarakallah, itu rezeki itu ya. Jadi jangan ini. Ya, sekarang makanya banyak itu berdiri pondok-pondok pesantren untuk memudahkan dan menampung santri yang mau belajar, gitu loh. Ada yang sistem gratisan, ada yang berbayar, ada yang bayarnya, ada yang berupa bayar standar, ada juga yang mahal. Nah, yang mahal ini tergantung program. Jadi banyak pesantren itu mahal karena banyak programnya, begitu loh, banyak programnya. Ya walaupun pesantren itu pada dasarnya pesantren itu berkualitas, karena nggak mungkin seorang guru pengajar membuat pondok pesantren kalau tidak ada basic untuk mengajar, pasti ada gitu loh. Namun lagi-lagi di sini dibutuhkan kerjasama antara orang tua dengan guru atau pihak pesantren, karena ada juga yang gratis pendaftaran SPP itu digratiskan. Nah, tapi ada yang mau bayar infak bulanan, ya silakan, itu menjadi amal jariah orang tua. Jadi apa ikhtiarnya orang tua di situ membiayai anaknya. Jangan mencari yang gratisan semuanya. Pendaftaran gratis, artinya uang pangkal gratis, SPP gratis, pokoknya semua serba gratis. Dia kira masuk surga itu betul dengan gratisan. Masuk surga Anda harus dengan syarat-syaratnya, harus ada jalannya, harus ditempuh, gitu loh. Segratis-gratisnya tetap orang tua kita jangan lalai, kita jadi orang tua jangan lalai, harus ada, gitu loh. Infak bulanannya minimal apa? Untuk bantu pesantren, untuk pengajarnya, atau minimal untuk konsumsi anak-anak santri yang lain. Artinya namanya subsidi silang, itu subsidi silang. Jadi subsidi silang itu harus di situ, gitu loh ya. Ada banyak pesantren sekarang ini, ada yang besar loh biayanya, ada yang uang pangkalnya itu sampai dengan 15 juta, 20 juta. Uang pangkal itu uang baru masuk tuh, uang awal 25 juta gitu loh. Ada juga SPP-nya itu ada yang 3 juta per bulan, ada yang atau per semester, beda-beda gitu. Tapi itu kenapa bisa malu Ustadz Kanda? Ya dikarenakan programnya, gitu loh, programnya gitu. Kalau emang nggak mampu, nggak usah maksain kita anak masuk ke situ. Banyak pesantren yang lain yang programnya standar-standar atau program sama, tapi dia karena ada beasiswa, bisa cari, intinya cari informasi, gitu loh. Terus juga ada juga yang uang seragam lah, uang ini beli baju ini gamis. Nah, cari yang biasa-biasa saja. Kalau emang apalagi anak yatim piatu, nah cari yang ada program yang gratisannya, gitu. Tapi segratis-gratisnya jangan sampai kita sebagai orang tua lalai. Tetap harus ada ikhtiarnya kita, gitu loh. Sedekah untuk fisabilillah, apalagi untuk anak kita, jangan sampai, gitu loh ya. Sebisa mungkin, pokoknya jangan sampai kita lalai, gitu loh. Karena kalau kita lalai, kita pasrahkan sepenuhnya, itu justru akan mengurangi keberkahan diri kita sebagai orang tua atau rumah tangga kita, ya. Jangan sampai ya. Nah, di sini juga terkadang orang tua zaman sekarang ini ngeremehin,
pesantren udah dikasih gratis, tapi gratisnya anak baru 1 tahun udah ditarik keluar. Nah makanya zaman sekarang pesantren itu ada aturan, anak ini boleh bergerak gratis, tapi dia jangan catatan sampai selesai, entah itu selesai per berapa semester atau sampai selesai 3 tahun atau 5 tahun. Nah kalau dia di tengah jalan, putus di tengah jalan, maka orang tua harus bayar denda. Ada perjanjian sekarang kayak gitu loh. Karena apa? Orang tua sekarang ngeremehin, anak udah dikasih gratis, tapi ketika bapak ibunya mau pindah kota, anak harus ikut, dikeluarin dari pesantren. Udah dikeluarin begitu, putus di tengah jalan, nggak bayar lagi. Karena biasanya pesantren itu menghitung per harinya berapa. Nah makanya jangan sampai ini anak orang tua dikit-dikit, tetangganya yang hajatan, anaknya diminta izin keluar. Aneh gitu loh orang tua zaman sekarang. Jangan sampai ya, jangan sampai. Terus dikit-dikit nelpon, dikit-dikit nelpon, dikit-dikit nelpon. Kalau emang kalian sudah memasukkan anak ke dalam pondok pesantren, ya sudah, pasrahkan, ikuti programnya. Kapan waktu libur, kapan enggak, sebisa mungkin gitu loh. Jangan apa ya, jangan kita menjadi justru orang tua sekarang yang banyak menangis dibandingkan anaknya. Zaman sekarang nih, kalau Ustadz Kanda Iqbal lihat itu zaman sekarang banyak orang tua yang sekarang justru mewek daripada anaknya. Anaknya udah tegar, tapi orang tuanya mewek. Dikit-dikit nelpon hamil nangis, bilang kangen. Jangan seperti itu. Itu justru menjadikan anak menjadi manja, ya. Jangan, sebisa mungkin jangan. Ya, kita betul harus ya betul-betul lepas anak kita, yakin anak kita sedang ditempa. Itu untuk demi masa depan anak kita ya. Pokoknya wali santri anaknya harus sama-sama punya giroh. Orang tua harus sama-sama punya giroh atau semangat dalam menuntut ilmu dan menyerahkan anak untuk menuntut ilmu. Harus tega meninggalkan anak di pondok pesantren supaya anak mampu mandiri urusan dunia dan akhirat. Gitu loh. Kalau anak nangis kangen, ya hibur dia dan kuatkan dia. Walaupun anak menangis, telepon menangis atau ketika kunjungan menangis, hibur dia. Jangan kebaperan. Ya udah nak, ya ayo nanti kita pindah, dikit-dikit pindah, gak bakalan habisnya. Dari pesantren A pindah ke B pindah ke C. Apalagi anak zaman sekarang itu, santri zaman sekarang 1001 cara supaya bisa alasan apa nggak betah. Kalau bahasa kami itu pesantren itu ya penjara suci. Ya wajar karena di tempat ditempa, nggak semau-mau gue. Kapan dia mau tidur, kapan dia mau main, pegang handphone, nonton, enggak. Di pesantren diatur. Ya wajar kalau dia nggak betah. Jangankan anak-anak, orang tua saja kalau dimasukin ke dalam pondok pesantren dijamin nggak betah. Karena apa? Dikit-dikit sholat, dikit-dikit ngaji dikit-dikit sholat. Wajar kalau nggak betah. Gitu loh ya. Karena di luar daripada semau-maunya atau semau-mau gue, ya wajar. Jadi sebisa mungkin jangan sampai ya, sebisa mungkin anak-anakku kita tega nggak tega dalam urusan ini ya. Kita nggak tega, tapi ini demi masa depan, demi kebaikan anak-anak ya. Anak-anak ini zaman sekarang ini gitu 1001 cara cari alasan. Di pesantren ini nggak betah, capek, nggak kuat, pindah di pondok B. Bilang juga sama, aduh masa kalau di sana ngaji terus, di sini disuruh ini suruh itu sama guru, disuruh masak, disuruh bebersih. Aduh capek mah, capek abi, pindah lagi. Ujung-ujungnya ngajinya ngaji ngalong, cuma maghrib doang. Itu pun jarang masuk, seminggu 2 kali, lama-lama udah nggak ngaji. Ironis, sedih. Ya, jangan. Jadi orang tua harus kuat, jangan baperan, jangan kebawa perasaan. Nah, kapan libur? Nah, atau ibu, bapak, ustadz, ustazah, kapan liburnya ya? Dikit-dikit aja, kapan libur? Sekalian aja anaknya dibawa pulang kalau gitu. Gak usah nanya, daripada nanya libur, mendingan sekalian aja anak bawa pulang. Didik dia di rumah. Dan selamatlah engkau menangis karena kenakalannya anak ketika di rumah.
Dan ketika dia dewasa nanti kau akan menangis. Kenapa? Anak berbuat kriminal, menjadi korban kriminal, salah pergaulan. Jangan, ya, paham sampai di sini? Insya Allah itu ya sebisa mungkin ya. Justru kalau anak masuk di pondok pesantren sebisa mungkin, kalau bisa setahun sekali lebih bagus, 6 bulan sekali bagus, 3 bulan sekali baik, ada yang 2 bulan sekali lumayan gitu. Ini masa iya semua sebulan sekali atau sebulan 2 kali, sekalian aja sebulan 4 kali, yaitu apa, tiap hari Minggu. Bukan mondok namanya itu ya. Ya jadi sebisa mungkin ikhlaskan, yakinkan diri kita anak di tempat yang benar, anak di dalam pergaulan yang benar, anak dalam lingkungan yang benar. Kita cukup menjaga komunikasi yang baik dengan para guru, bantu kalau ada rezeki. Kalau ada bahan makanan ya bawa saja, kalau nggak ada rezeki bawa, mau sayur ke, mau beras ke. Kalau ada rezeki lebih silahkan bantu transfer, atau bantu Ustadz butuh apa di sana, Al-Quran, juz amma, mukena atau apa, bantu, nggak apa-apa gitu lah ya. Demikian kurang lebih, semoga bermanfaat. Kita tutup doa kifatul majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.